Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Saku. Kita lanjutkan lagi dalam segmentasi Tanya Jawab. Berikut kami persilakan kepada Bapak Asep yang akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asep Saifur Rahman, Abi dan Pak Ustadz. Kita bicara tentang ikhlas. Ini adalah sesuatu yang rasanya mudah sekali bisa kita ucapkan, ikhlas gitu. Ini saya ikhlas kok, kadang-kadang begitu. Tetapi sebetulnya kan ini masalah hati. Dan itu lebih berat daripada kita mengucapkan ikhlas. Nah ini bagaimana, ini mungkin bukan pertanyaan tapi mohon nasihatnya. Di dalam kehidupan kadang-kadang kita punya pilihan-pilihan. Kemudian pilihan itu yang kita pilih ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya itu rasanya kok nyesek banget gitu. Nah, ini mohon nasihatnya supaya kita tadi seperti Abi sampaikan, kita bisa ikhlas, bisa ridho gitu dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, dengan hasil yang kita capai atas pilihan yang sudah kita tentukan itu. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abi. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu membaca surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran? Ada enggak kata-kata ikhlas di dalamnya? Tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah, kata Al-Baqarah ada kan? Baca surah An-Naba, kata An-Naba ada kan? Nah tapi kok Al-Ikhlas, kata ikhlas tidak ada. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ikhlas itu dari kata akhlasuh yukhlisuh. Artinya murni, tidak ada campuran sama sekali. Makanya air yang Bapak Ibu minum disebut al-ma'ul khalis, air murni. Kalau Bapak Ibu campurin kopi, Bapak Ibu mengatakan aku minum kopi, airnya hilang, betul? Maka nggak bilang air minum kopi, air kopi enggak, tapi aku minum kopi, langsung hilang seketika airnya. Nah itulah dia, ketika sebuah amal ada campurannya sedikit saja, langsung otomatis hilang semua, disconnect dari Allah, terputus dari Allah. Apapun kondisi kita, mau sakit, mau senang, mau susah, mau bahagia, itu semua harus terkoneksi kepada Allah. Aku sakit, ikhlas karena Allah. Aku sehat, ikhlas karena Allah. Sehingga kita nggak pernah terputus dari Allah. Harus selalu terhubung kepada Allah, itulah makna kemurnian. Dan itu tidak perlu diucapkan. Bapak Ibu kecopet, uangnya hilang. Dicari nggak ketemu copetnya, ya sudahlah aku ikhlaskan. Apa kata para ulama? Man qala bi annahu ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Siapa yang berkata aku ikhlas kok, berarti ikhlasnya kurang diikhlaskan lagi. Harus diikhlaskan lagi. Artinya itu tidak ikhlas. Nah, nggak perlu diucapkan, nggak perlu dikata-katain. Itulah makna ikhlas. Oleh karena itu, orang yang selalu ikhlas, dia selalu tenang. Mau sakit tenang, mau sehat tenang. Kenapa? Dia merasa bersama Allah. Mau miskin tenang, mau kaya tenang. Kenapa? Dia tetap bersama Allah. Itulah makna ikhlas. Lihatlah Nabi, pas Nabi bersama Abu Bakar Siddiq dalam gua Thaur, di luar pintu gua Thaur terlihat kaki orang kafir Mekah. Abu Bakar mengatakan, lau ro'ana, lau iltafatailin la ro'ana. Kata Abu Bakar, kalau mengintip ke dalam pintu gua, pasti akan melihat kami. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Nabi tetap tenang, gak takut sama sekali. Karena Nabi merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang bersama Allah, orang yang ikhlas kepada Allah, tidak akan pernah ada rasa sedih, rasa takut, dan tidak akan pernah rasa cemas. Itulah makna keikhlasan. Karena dia yakin apa yang Allah tentukan pasti terbaik. Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin. Saya ini kan seorang ibu rumah tangga. Mau nanya Pak Ustadz. Sepertinya mau menangis ini curhat apa? Silakan Bu, Bunda.
Tenang Bunda, tenangkan dulu. Baik. Masya Allah, ini berat sekali sepertinya ini. Silakan Bunda. Allahu Akbar. Ya mungkin bisa secara singkat Bunda, atau perlu saya bacakan itunya? Apa balasan bagi orang-orang yang selalu ikhlas dan sabar di dunia maupun di akhirat, sehingga menjadi motivasi dalam kehidupan rumah tangganya, Pak Ustadz. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Satu ketika ada seorang ulama, Imran bin Husain, ditimpa penyakit beser. Tahu penyakit beser? Bukan cuman buang air kecil, tapi buang air besar. Begitu amat sangat sering sepanjang 30 tahun di dalam kehidupannya. Sampai-sampai di dalam kamarnya dibuatkan lubang. Saking begitu cepat datangnya beser ini. 30 tahun. Datang kemudian saudara daripada sang ulama Imran ibn Husain dalam keadaan bersedih, menangis melihat keadaan ini saudaranya. Imran bin Husain kemudian justru heran dan bertanya, kenapa ente nangis? Gimana gak nangis? Ngelihat keadaan abang kayak begini. Iya kan? Melihat saudaranya menderita 30 tahun beser. Tapi Imran bin Husain justru tersenyum dan tertawa. Justru saya bahagia, saya senang dengan ujian dan cobaan ini. Kenapa? Karena ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Kalau Allah yang kasih, tidak ada sesuatu pasti di dalamnya ada kebaikan. Ada seorang kekasih, hujan geledek, kencengnya bukan main. Motor disuruh jemput jarak 20 kilo. Berangkat nggak nih? Padahal kehujanan, padahal hampir kena geledek, padahal motornya udah motor tua. Kenapa? Karena yang minta, yang ngasih cinta dan sayang itu adalah kekasihnya. Orang-orang soleh itu, apapun yang diberikan oleh Allah, mau menyenangkan, mau menyesakan, buat dia nggak ada beda. Semua penuh dengan kebahagiaan. Sabarnya jadi kebahagiaan, pahalanya unlimited, tak terbatas ibu. Syukurnya ketika diberikan karunia, justru menambah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan min haitsu la yahtasib. Sabarnya mengundang pahala yang unlimited, syukurnya mengundang rezeki yang juga tidak terduga, bahkan unlimited karena tidak disangka-sangka. Jadi bersabarlah. Kalau suami kita suami yang kurang baik, bandingkan dengan Fir'aun. Suami kita tidak Fir'aunnya Fir'aun. Tapi lihat sang istri Fir'aun begitu sabar. Begitu juga bapak. Kalau bini kita bawel, ingat pak, salah satu kunci mau jadi waliullah punya istri bawel. Sebab pintu kewalian yang paling cepat itu adalah pintu kesabaran. Maka istri yang cerewet itu mempercepat kewalian para suami. Orang marah pergi gak ketemu lagi. Marah-marah mulu lu, gue tinggalin gak ketemu sama dia. Tapi bini marah, mau lari kemana pak?
Pagi pergi, sore ketemu. Sore pergi, malam bapak balik. Dia lagi. Pintu kewalian begitu cepat bapak dapatkan. Oh, wali. Doanya mustajab. Hati-hati kalau wali udah doa. Oh, macan saja bisa takluk. Apalagi sekarang banyak mama cantik. Hati-hati. Baik, terima kasih Ustadz dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.